seperti apa kinerja sawit di sepanjang tahun 2024 dengan fluktuasi harga dunia, kemudian juga supply dan juga demand sejauh ini di sepanjang tahun 2024 seperti apa? Baik, kita coba lihat dulu produksi kita di tahun 2024. Kalau kita bandingkan dengan tahun 2023, produksi Indonesia itu turun. Turun kira-kira 4,3%. Jadi yang tahun 2023 itu 54,8 juta ton, kemudian turun menjadi 52,4 juta ton. Ini total. Ya. Nah, kemudian kita lihat bagaimana dengan ekspornya. Ekspor juga sama, ekspor menurun. Ekspor tahun 2023, ekspor kita itu nilai devisa ekspor kita 30 miliar US dollar. Nah, kemungkinan kita prediksi kita di 2024 ini mencapai kira-kira hanya sekitar 27 juta, maaf 27 miliar US dollar. Jadi memang ada penurunan sekitar 3 miliar US dollar. Nah, kemudian bagaimana dengan konsumsi? Konsumsi dalam negeri itu meningkat karena memang adanya mandatory biodiesel di B35 yang full diberlakukan, tetapi justru yang di sini terjadi penurunan konsumsi untuk pangan. Yang naiknya adalah di biodieselnya, kan begitu. Jadi biodiesel ini di tahun 2023 10,6 juta, kemudian naik menjadi 11,1 juta. Nah ini tapi secara total terjadi kenaikan konsumsi kira-kira sekitar 1%. Nah kemudian bagaimana dengan tadi harga? Justru kalau saya melihat harga di tahun 2024 ini cukup bagus. Petani pun juga, petani sawit sangat happy, sangat bahagia dengan harga saat ini. Harga TP saat ini itu sudah di sekitar 3.000, bahkan ada 3.200, ada di beberapa 3.400, bahkan ada yang sampai dengan 3.500, 3.600, tergantung dengan daerahnya. Oke. Jadi seperti itu. Oke, baik. Kita akan bedah terlebih dahulu dari sisi produksi yang turun cukup dalam, begitu ya, sekitar 4% lebih, 4,3% tadi Anda sampaikan secara year on year dari tahun 2023 di tahun 2024 ini, begitu. Nah, Anda sendiri melihat apa yang menjadi faktor utama penurunan produksi sawit kita di dalam negeri di sepanjang tahun 2024? Baik. Kalau kita melihat produksi kita dalam 5 tahun terakhir ini stagnan. Kemudian produktivitas itu bukannya naik, justru trennya itu menurun. Nah, kemudian apa penyebabnya? Kalau dari analisa kita, ini penyebab utamanya adalah karena keterlambatan peremajaan sawit rakyat. Kalau kita lihat di sini, di tahun 2000 PSR itu atau peremajaan sawit rakyat dimulai dari tahun 2017. Ini sangat kecil sekali pencapaiannya. Jadi terakhir ini kalau kita lihat di tahun 2023, ini targetnya 180.000, ini hanya tercapai 53.000, jadi sekitar hanya 29%. Bahkan di tahun 2024 ini kira-kira baru kira-kira tercapai sekitar 38% atau 46.000 dari target 120.000. Bahkan pernah di tahun 2022, di tahun 2021 hanya 15%. Jadi ini sangat memprihatinkan sebenarnya. Jadi kita dari Gapki sendiri berusaha membantu percepatan ini sehingga kita ada bidang khusus, ketua bidang khusus percepatan PSR. Karena kita tahu bahwa ini kalau tidak kita tingkatkan untuk peremajaan sawit rakyat akan bermasalah dengan produksi kita, sementara konsumsi kita tadi saya sudah sampaikan meningkat terus. Jadi justru yang terjadi ini contoh di tahun 2019 konsumsi kita tuh masih 16,7 juta. Ya. Kemudian di tahun 2023 dan 2024 itu sudah mencapai 23,5 juta. Jadi sangat drastis kenaikannya, sementara tidak ditopang dengan kenaikan produksi yang signifikan.